Wal maqalatu sabi'atu asara. Maqalah yang ke-17. Makalah yang ke-17. Kila dikatakan asyadun nas man lam lahu qalbun alimun. Ya, manusia yang paling bahagia adalah orang yang qalbun alimun, hati, memiliki hati yang alim. Apa maksudnya hati yang alim? Yaitu dia mengetahui bahasanya Allah selalu bersamanya. Bi anna Allah Ta'ala ma'ahu. Ai fi ayyi maudhi kana. Nah ini. Hatinya bersih dan dia sadar betul Allah bersamanya. Ini yang disebut dalam bahasa tasawuf ulama disebut ma'iyatullah, bersama Allah, atau boleh disebut dengan muraqabatullah, dekat dengan Allah. Nah, kalau orang merasakan dekat dengan Allah, kesadaran Allah selalu bersamanya, melihatnya, memperhatikannya, ya, mendengarnya, tidak mungkin dia maksiat. Karena dia selalu bersama Allah. Di kolbun salim bersama Allah, di rumah bersama Allah, di jalan bersama Allah, di kampus bersama Allah, di masjid bersama Allah, di atas motor bersama Allah, di atas mobil bersama Allah. Ma'iyatullah. Inilah disebut dengan qalbun alimun. Dan ini kata dalam satu qil, ungkapan ulama, orang yang paling bahagia. Jadi orang yang paling bahagia itu bukan orang yang uangnya berlimpah, hartanya banyak, bukan orang yang jabatannya tinggi, tapi orang yang qalbun alimun, hati yang alim, hatinya bersih dan dia selalu merasakan Allah mengetahuinya. Nah, kira-kira bisa nggak kita begini? Itulah orang yang paling bahagia, as'adun nas. Yang kedua, orang yang paling bahagia adalah wabananun sabirun, punya badan yang sabar, punya jiwa yang sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Sebenarnya sabar itu ada tiga, ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, mengamalkan sunnah Nabi, ya kan, sabar tuh. Gelap-gelap ke masjid berjamaah, sabar. Ngantuk-ngantuk ngaji, sabar. Ngajarin anak yang kecil tuh kan, sabar. Yang berat tuh, itu sabarannya yang lebih dikuatkan lagi. Sabar. Yang kedua, sabar dalam menjaga larangan Allah. Tidak mau maksiat, tidak mau berzina, tidak mau pacaran, tidak mau mabok, tidak mau narkoba, tidak mau berbohong, tidak mau berdengki, tidak mau ngerokok misalnya kan, tidak mau melakukan maksiat. Sabar. Nah, sabar. Ada saatnya nanti, ya kan. Yang ketiga, nah ini lebih berat lagi, sabar menghadapi masalah, cobaan hidup, ujian hidup. Ada namanya ujian tengah semester, itu mudah. Ujian akhir semester juga mudah. Yang berat namanya apa? Ujian hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Ujian hidup itu lebih berat daripada ujian UTS, daripada ujian akhir semester. Coba nanti merasakan ujian hidup. Kalau sekarang kan ingin meraih nilai yang terbaik, nanti selesai kuliah ingin dapat pekerjaan yang terbaik. Udah dapat kerjaan yang terbaik, pengen mendapatkan jodoh yang terbaik. Makanya lakukan ibadah yang terbaik. Syaratnya apa ibadah terbaik? ABM, awal waktu, berjamaah, masjid, ditambah dengan khusyuk. Nah, ya, jangan ditunda-tunda. Maka mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan yang terbaik semuanya. Amin. Tuh, sabar. Makanya pahala sabar itu yang sering kali disampaikan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala unlimited.
Kalau kita ngaji Al-Quran, satu huruf 10 pahala, 10 derajat. Sholat berjamaah 27. Kita infak 700. Tapi sabar unlimited, lebih dari itu. Tidak terhingga. Ya, saking banyak pahala sabar. Nah, makanya punya badanun sabirun, punya jiwa yang sabar. Dan itulah orang yang paling bahagia, jiwa yang sabar. Ngomong enak nih, ngamalinnya susah. Yang ketiga, wa qanaatun, qanaah. Apa itu qanaah? Airidon, ridho, bima fil yadi, dengan apa yang ada dimiliki di tangannya. Min kismatillahi ta'ala, dari pemberian Allah Ta'ala. Jadi ridho dengan pemberian Allah. Allah kasih rezeki sehari 10 juta, ridho. Sehari 10.000, ridho. Ya kan? Sama nanti kalau nanti kamu terjun di masyarakat, ceramah, tausiah, diundang, dapat 10 juta, ridho. Dapat 10.000, bisa nggak ridho? Nggak dapat apa-apa, bisa nggak ridho? Iya, itu yang berat. Mungkin ridho kita, yang di rumah nggak ridho. Itu yang berapa itu? Ya kan? Masya Allah. Itu namanya qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Wa sukunul, iya silakan. Wa sukunul qalbi, hatinya tenang. Jadi orang yang ridho itu hatinya tenang. Indah adami ma'lufat, ketika nggak punya apa-apa tenang. Ketika miskin, ketika nggak punya apa-apa tenang. Itu ridho namanya. Ridho dengan ketentuan Allah. Ada doa yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap setiap takdirmu. Hamba bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi hamba berikan kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Jadi Allah memang sudah tentukan kita itu kere, miskin. Allah sudah tentukan kita itu susah, tapi kesusahan kita malah membuat kita semakin tenang dekat dengan Allah. Ya, makanya pentingnya qanaah. Ya, tapi harus diingat, Allah itu tidak akan merubah seseorang kalau dia tidak mau merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jangan gara-gara mendengar kalimat qanaah kita tidak berusaha. Padahal Allah sangat membenci orang yang berpangku tangan. Dia harus bekerja, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja mawas, bekerja tuntas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja mawas, kerja tuntas. Kerja keras, sungguh-sungguh, jangan diam. Semua nabi saja bekerja. Nabi Adam bertani, Nabi Yusuf PNS, ASN, Menteri Keuangan. Nabi kita Muhammad dagang, ya kan ya? Artinya berusaha. Nabi Daud membuat apa? Membuat dari besi-besi, ya kan? Semua nabi itu berusaha, apalagi kita yang bukan nabi, bekerja keras. Yang kedua bekerja cerdas. Apa itu bekerja cerdas? Sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan hobi kita apa tuh? IT. Orang dengan IT, dengan handphone bisa menghasilkan rupiah. Kerja cerdas. Bisa jutaan, bisa miliaran. Atau kalian kita bikin mie. Itu mie apa tuh? Yang harganya 10.000? Gacoan. Itu omsetnya per hari 100 juta. 100 juta per hari. Karena gerainya banyak tuh, di berbagai kota banyak. Itu harga 10.000, tapi untungnya per hari 100 juta. Gimana ceritanya? Itulah kerja cerdas namanya. Ya kan, mampu memanfaatkan peluang. Hobi kamu makan, nah hobi kamu tuh dimanfaatkan untuk bikin apa? Ya bisnis kuliner yang seperti itu contohnya, begitu kan? Ya, nyobain rasanya begitu-gitu aja. Nggak seperti makan mie Indomie yang biasa ya. Coba pinternya itu, marketingnya luar biasa, cerdas. Yang ketiga kejar ikhlas. Ya, kerja ikhlas karena Allah. Kalau sudah karena Allah tuh Allah berikan yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, kerja mawas, diawasi Allah, diawasi oleh dua malaikat, Raqib dan Atid. Makanya orang yang bekerja mawas, dia tidak akan korupsi, tidak akan riba, tidak akan judi, tidak akan spekulatif, tidak akan menipu, tidak akan zalim, karena merasa diawasi oleh Allah. Yang terakhir, kerja tuntas. Fa iza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab, jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena itu pekerjaan setan. Ya. Pekerjaan selesai, kerjakan berikutnya. Kerjaan selesai, kerjaan berikutnya. Itu orang sukses. Ya kan? Mudah-mudahan kita bisa memahami qanaah. Kesimpulan makalah yang ke-17, ya, dalam sebuah ungkapan, orang yang paling bahagia itu pertama qalbun alimun, hati yang bersih, yang dia selalu bersama Allah. Yang kedua badanun sabirun, jiwa yang sabar, ya, jiwanya sabar. Yang ketiga qanaatun bima fil yadi, qanaah, ridha terhadap apa yang dia miliki. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allah miswab, ya.